Oke, halo semua. Kali ini kita bakal bahas misteri kosmik yang lagi hangat-hangatnya. Soalnya komet antar bintang 3I/Atlas ini kan baru aja deket banget sama matahari. Harusnya jadi tontonan seru, tapi sekarang malah muncul satu pertanyaan besar di kepala semua orang. Ya kan? Setelah heboh ditunggu-tunggu, mana nih foto-foto barunya? Harusnya kan para astronom sedunia udah siap siaga dengan teleskop mereka. Tapi kok sepi-sepi aja? Nah, ada apa sebetulnya? Jawabannya ternyata simpel, tapi juga bikin penasaran. Katanya sih komet ini lagi dalam masa jeda pengamatan. Oke, apa sih maksudnya itu? Yuk kita bedah. Oke, jadi bagian pertama cerita ini kita coba cari tahu kenapa komet ini seolah-olah ngilang gitu aja dari pandangan kita. Tenang, ini bukan fiksi ilmiah kok, tapi fenomena orbit yang beneran terjadi. Jadi penyebab utamanya itu namanya elongasi matahari. Gampangnya gini, posisi komet sekarang ini segaris banget sama pandangan kita ke matahari. Nah, kalau kita nekat ngarahin teleskop sekelas Hubble ke sana, itu sama aja kayak motret kunang-kunang di samping lampu sorot stadion yang super terang. Bisa rusak alatnya, bahaya banget buat instrumen sensitif kayak gitu. Ini artinya apa? Artinya semua teleskop raksasa di dunia, kita bicara soal Hubble, James Webb, VLT di Chile, semua mata paling canggih yang kita punya ya, untuk sementara ini buta. Mereka semua terpaksa nunggu sampai si komet keluar lagi dari silaunya matahari. Terus, apa para ilmuwan cuma diam nunggu aja? Oh tentu aja enggak. Justru masa-masa kosong ini jadi salah satu periode analisis paling sibuk buat mereka. Nah, disinilah serunya. Jadi sebelum komet ini bersembunyi, observatorium di seluruh dunia itu udah ngumpulin data banyak banget. Jadi, ya walaupun sekarang nggak ada gambar baru yang masuk, para ilmuwan ini lagi sibuk menggali harta karun data yang udah ada di tangan mereka. Dan yang kerennya lagi, ini tuh jadi kayak kerja bareng skala global loh. NASA sama ESA lagi ngulik data dari JWST dan Hubble. Terus, Badan Antariksa Cina, CNSA, juga lagi sibuk sama data unik mereka. Belum lagi ESO yang lagi mempelajari data dari teleskop di darat. Jadi, semua orang lagi kerja keras nyusun kepingin puzzle-nya masing-masing. Dan tahu nggak, salah satu penemuan paling gede sejauh ini datangnya dari James Webb. Jadi, sesaat sebelum kometnya ngumpet, JWST nemuin sesuatu yang luar biasa. Ternyata atmosfer komet ini didominasi sama karbon dioksida, bukan air kayak komet-komet di tata surya kita pada umumnya. Wah, ini petunjuk gede banget buat ngungkap rahasia dari mana asalnya komet ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata nggak semua pandangan itu terhalang loh. Ada satu pengamat yang posisinya pas banget, jadi dia bisa nonton pertunjukannya tanpa gangguan sama sekali. Coba deh bayangin, satu planet, bumi, semuanya ngelihat ke arah matahari, tapi nggak bisa lihat apa-apa. Tapi di tempat lain di tata surya, ada satu kamera yang berhasil ngerekam momen penting itu. Kira-kira siapa ya saksi mata yang beruntung ini? Jawabannya datang dari planet merah. Nah, ini nih bagian yang benar-benar nunjukin betapa kerennya eksplorasi luar angkasa zaman sekarang. Ini benar-benar momen keberuntungan kosmik yang luar biasa sih. Jadi gini, karena wahana Tianwen-1 punya Tiongkok itu lagi ngorbit di Mars, sudut pandang dia ke komet dan matahari itu beda total sama kita. Makanya pas kita di bumi lagi silau, Tianwen-1 ini malah dapat kursi VIP. Gambar-gambar yang dia ambil dari Mars itu, wah, harganya nggak ternilai. Oke, terus apa selanjutnya buat si pengelana antar bintang ini? Ceritanya belum selesai loh. Kita justru lagi deketin babak terakhir dari kunjungannya di sini. Coba kita lihat lini masanya ya. Akhir Oktober kemarin, kometnya udah lewat titik terdekatnya sama matahari. Itu namanya perihelion. Nah, sekarang ini kita lagi di masa jeda pengamatan. Tapi nggak lama lagi, di awal Desember, dia bakal muncul lagi. Dan ini bakal jadi kesempatan terakhir kita buat ngamatin dia sebelum dia pergi lagi ke ruang antar bintang. Nah, pertanyaan paling gedenya pas dia muncul nanti adalah seberapa banyak dia berubah. Soalnya, pas dekat-dekat matahari, itu kan dia pasti terpanggang habis-habisan, jadi banyak gas sama debu yang lepas. Kalau kita bisa mengukur berapa banyak massa yang hilang, kita bakal tahu banyak soal seberapa kuat dia dan terbuat dari apa aja. Jadi sambil kita nungguin dia muncul lagi, kita ditinggalin sama pertanyaan ini. Komet 3I Atlas ini kan cuma tamu singkat dari sistem bintang lain,
Dia udah ngasih kita banyak banget data, tapi mungkin aja dia masih nyimpan satu kejutan terakhir. Satu-satunya cara buat tahu jawabannya, ya dengan terus mengamati. Terima kasih ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini.